Blubuk, 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 blubuk. Halo sahabat HBK Fish, gimana nih kabar ikan-ikan kalian di rumah? Masih pada sehat kan? Oke, hari ini kita akan membahas tentang cara membuat jaring penutup kolam ikan koi dari jaring PE dan dan pipa paralon. Nah, di sini di kolam Mimin sendiri masih pakai jaring yang terbuat dari ram ya, ram kawat, kemudian pinggirannya itu masih memakai bambu. Kemudian di tengah-tengahnya itu untuk menjepitnya dijepit dengan paku sehingga bambunya itu mepet. Kenapa jaring kawat ram ini tidak begitu disarankan? Karena jika ikan nantinya lompat kemudian mengenai kawat ram, maka dipastikan ikan itu akan mengalami luka, entah itu di bagian mulut, entah itu di bagian badan, ataupun di bagian siripnya. Sehingga saat ikannya sudah luka, takutnya luka itu akan merembet ke tempat-tempat lainnya. Bisa jadi dari luka itu jika tidak segera diobati maka akan muncul kutil. Oke, untuk membuatnya kira-kira apa aja ya alat dan bahannya? Oh iya, sekedar info, kolam Mimin sendiri berukuran 2 meter kali 180 dan kedalaman 100 meter. Ini bahan-bahannya. Kemudian bahan-bahannya diapain ya? Oke, pertama kali Mimin sendiri beli jaring ukuran 10 kali 10 meter. Efek salah beli sih sebenarnya. Di Dawam Jaring. Dawam Jaring itu letaknya di Kota Sumber, Kecamatan Perbutulan. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, Mimin mengerahkan semua bala bantuan yang Mimin punya untuk melebarkan jaring ini. Nah, di sini kita pertama kali setelah jaringnya sudah ditebar, kita ukur dengan meteran ya, sehingga kita bisa menempatkan titik tengahnya di mana. Di sini kenapa kita mengukurnya, karena untuk untuk memudahkan kita mengambil tengah-tengah jaringnya, karena menurut kami memotong jaring itu sangat sulit ya, apalagi dengan ukuran 10 kali 10 meter. Saat sudah ketemu titik tengahnya, kita ambil di bagian 5 meter itu, kita mulai potong. Awalnya kami memotong dengan menggunakan gunting, tapi tolong ya teman-teman jangan salfok sama perutnya. Aduh, Om Bangkong perutnya seksi sekali. Nah, awalnya di sini karena ketidaktahuan kami ya, kami memulai untuk memotongnya dengan gunting. Sebenarnya dengan dipotongnya jaring itu menggunakan gunting masih ampuh-ampuh saja, tapi bakal butuh waktu lama banget. Nah, bisa teman-teman lihat nih seperti yang ada di depan mata teman-teman sendiri. Om Bayu memotong jaring ini secara perlahan. Karena apa? Karena salah sedikit saja potongannya akan miring, entah itu ke samping sebelah kiri maupun ke samping sebelah kanan. Videonya kita skip ya karena lama banget nih. Ini udah masuk ke 3 meter terakhir ya. Karena dirasa menggunakan gunting itu lebih sulit atau jalannya lebih lama dan membuat tangan lebih sakit, maka kita mengganti alatnya dengan menggunakan cutter. Nah, di sini yang ada di sebelah kanan adalah Om Bangkong ya. Om Bangkong tugasnya untuk melebarkan jaring ke kanan dan ke kiri sehingga memudahkan Om Bayu untuk menggesek jaring tersebut sehingga terbagi sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Ya, alhamdulillah sih pas
ganti alat menggunakan cutter jadi bisa lebih cepet motongnya. Cuman teman-teman juga nanti harus berhati-hati ya, lebih baik beli jaring di toko orange atau di toko hijau sesuai dengan ukuran kolam teman-teman. Jangan sampai salah beli, apalagi sengaja karena melihat oh kalau ukurannya lebih banyak lebih besar itu bakal lebih murah nanti jatuh dapetnya gitu kan. Jujur lebih baik beli jaringnya yang pas-pas aja deh, karena kalau belinya seperti ini ukuran 10 kali 10 atau lebih besar, Mimin yakin teman-teman sendiri yang nantinya bakal repot untuk memotong jaring tersebut. Nah, di sini udah hampir kelihatan nih ujungnya gitu kan. Ini ada di 1 meter terakhir. 1 meter terakhir untuk selesai pemotongan jaring 10 kali 10, sehingga di akhir nanti kita akan mendapatkan jaring 5 kali 5 meter. Nah, ini udah sampai nih, bentar lagi ya. 1 2 3. Nah, di sini Om Bayu juga lagi ukur lagi ya untuk ukuran 5 kali 5 meter. Ternyata ada yang miring juga loh. Nah, ini hasilnya 5 kali 5 meter, kemudian kita tumpuk jadi 2. Kemudian kita belah lagi 5 kali 5 meter itu menjadi 3 bagian ya. 5 kali 1,5, 5 kali 1,5 dan 5 kali 2 untuk persiapan. Nah, sebenarnya di sini yang Mimin pakai adalah 5 kali 1,5 ya. Kemudian karena ukuran kolam Mimin itu 2 kali 1,8, berarti di sini Mimin cukup untuk memakai jaring 2 kali 1 sih sebenarnya. Nah, di sini teman-teman juga bisa lihat ya, Mimin punya beberapa batang paralon, sekiranya ada 4 batang ya. Satu batangnya itu 4 meter, jadi ada 16 meter. Kemudian Mimin sendiri pakai keni L ada 8. Kemudian keni T-nya itu Mimin pakai 4. Bagian-bagiannya nanti bakal seperti apa? Gambarannya adalah Mimin ingin membuat paralon itu seperti jendela, teman-teman. Jadi lurus dan di tengahnya ada tulangan lagi supaya nantinya jaring itu bisa tertahan di tengah. Nah, di sini Mimin dibantu oleh Om Lutfi ya, guru olahraga paling ganteng se-Kabupaten Cirebon. Nah, rangkanya kira-kira seperti ini yang akan Mimin buat. Udah kelihatan belum nih? Oke, Mimin mundur lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ngukurnya kurang benar, maka akan terjadi kebengkokan di sana. Untuk yang sebelah kiri sendiri udah cukup ya. Nah, setelah itu kita pasang deh jaring yang akan kita pakai. Jangan lupa kita rekatkan dengan kabel tis atau prepetan atau repet. Gunanya apa? Karena kalau pakai repet itu menurut pengalaman Mimin sih lebih ini ya, lebih kuat. Nah, ini hasilnya saat jaringnya sudah diterapkan ke pipa paralon. Sebenarnya keunggulan apa ya, pipa atau penutup ini ya, penutup kolam menggunakan kawat ram dan bambu, pertama biayanya juga lebih murah, kedua bahannya itu lebih kuat. Namun yang Mimin khawatirkan adalah saat kawat ram lama-lama kena air, maka akan terjadi tiengan atau karatan. Nah, yang jadi masalah adalah saat karatnya itu bercampur dengan air yang ada di kolam koi, sehingga saat ada rezeki lagi Mimin mengganti tutup kolamnya yang tadinya pakai kawat ram dan bambu menggunakan paralon dan jaring PE. Hasil akhirnya seperti ini ya kawan-kawan. Kalau paralon sendiri saat kena air kan tidak menimbulkan karat, begitu juga dengan jaring PE. Semoga jaringnya
bisa awet ya, dipakai di kolam mimin. Kelihatannya sih lebih oke juga sih pakai ini. Oh iya, untuk merek apa namanya, pipanya sendiri bebas ya, nggak harus merek ini gitu, sesuai dengan kantong teman-teman masing-masing. Terima kasih.